barangkali ada yang ingin beliau sampaikan kepada kita semua. Baik, Tungku Agam ada di monitor, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Nyaman tentang bahasa Melayu, Kubiu. Cik Tungku Agam. Pernah matang na tungku yang Ya, Bung betul. Mansapur. Oke, Bung Mansapur, saya sangat memberi apresiasi kepada Bung yang telah bergabung di dalam Komal ini. Kita telah berdiskusi sama-sama senasib dan seperjuangan untuk demi kepentingan nasional Papua, nasional Aceh, nasional Maluku, dan nasional bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini. Setelah kita melihat betapa hebatnya kekuatan, ini kan perbandingan ya. Tanpa perbandingan kita tidak bisa berpijak dari sebuah perjuangan. Ini penting nih. Kita pernah mendengar yang namanya Romawi. Romawi itu kan bangsa Romawi yang asal usulnya berasal dari bahasa Roma, Rum. Jadi ketika kejayaan yang dicetuskan oleh Romulus, pendiri Romawi, itu pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-5 setelah Masehi, tahun Masehi maknanya. Ini betapa hebatnya karena kekuasaan yang terbesar di dunia ketika Romawi berkuasa itu meliputi Eropa Timur, Eropa Barat, dan negara-negara yang luar biasa termasuk North Afrika. Hebat kan? Tetapi mereka bisa runtuh, bisa kolaps, bisa hancur akibat apa? Nah, kita lihat sekarang hari ini. Inilah yang disebut dengan momentum dan suatu anugerah Tuhan. Kalau bahasa di Papua disebut Tuhan. Kalau kami di Aceh kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menandakan bahwa keruntuhan Romawi, sebuah bangsa dan peradaban yang luar biasa, akibat apa? Satu, akibat korupsi merajalela, tindakan kebiadaban para pihak yang berkuasa atas nama Raja Romawi ini. Setelah korupsi, peradabannya tidak lagi taat pada aturan. Akibat krisis kepercayaan rakyat terhadap rajanya, akibat krisis kepercayaan akibat ambruknya militernya, akibat krisis kepercayaan akibat goncangnya, kalau hari ini disebut inflasi dan deflasi, akibat krisis ekonomi, akibat peradaban-peradaban Romawi itu tidak lagi taat aturan. Disimpulkan bahwa kekuatan Romawi kuno itu, akibat peradabannya yang luar biasa, terjadilah abuse of power, kekuasaan yang tidak bisa dikontrol. Apa yang terjadi hari ini dengan di Indonesia? Persis. Maka ketika kita membandingkan, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Berapa ratus tahun Romawi itu berkuasa, sementara Indonesia seumur jagung baru 80 tahun kan. Kenapa hari ini persis yang terjadi yang pernah dirasakan oleh bangsa-bangsa Eropa Timur, bangsa Barat, itu Jerman, Eropa Barat hari ini 27 negara, itu di bawah kekuasaan Romawi. Sampai ke Afrika Utara. Sebagian hari ini bisa disebut Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir. Itu utara daripada Afrika, benua Afrika. Jadi sejak kapan berakhirnya Romawi itu dan kapan akan berakhirnya Indonesia? Sebenarnya hari ini Indonesia sudah berakhir. Kenapa masih ada? Masih ada Cina kaya, oligarki yang bisa mengurus tetek bingit tentang pembayaran pajak besar oleh para pihak yang menguasai 2% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Ini dibuktikan dari laporan Bank Dunia.
Maka kesempatan besar bagi bangsa-bangsa asli yang ada di Nusantara ini untuk bangkit dan berjuang. Sekalian Jawa itu sendiri yang tertindas hari ini. Dijadikan migran kemana-mana. Dikirim kemana-mana. Ke seluruh daerah Nusantara. Itu urusan kemanusiaan sebenarnya. Jadi ketika negara ini hancur ekonominya, hancur peradabannya, hancur karakter satu bangsa yang nilainya, moral korupnya yang lebih dominan daripada nilai kemuliaan manusia itu sendiri, akan hancur negeri ini. Apalagi ketahanan ekonomi menjadi tulang punggung suatu negara. Ini telah dirasakan oleh kekuatan dunia yang terbesar di dunia. Nggak ada terbesar lain kecuali bangsa Romawi dan kekaisaran Romawi. Ini menjadi momentum paling baik bagi bangsa-bangsa yang ingin melepaskan diri dari sistem Indonesia hari ini. Dan Indonesia tidak merasa rugi. Jikapun Indonesia bubar, pertama, utang udah bebas. Oligarki gulung tikar. Rakyat menjadi makmur. Penindasan dan pembunuhan tidak akan terjadi seperti yang terjadi hari ini di Papua dan dulu sebelumnya di Aceh dan di Timur Leste dan di mana-mana. Apanya yang dirugikan? Buktinya ketika Timur Leste lepas dari Indonesia, tidak ada manusia yang tahu kecuali manusia yang menjadi subjek dan objek perang di Timur Leste. Begitu juga di Aceh dan di Papua. Siapa yang dirugikan? Nggak ada, malah untung. Karena untuk menyelamatkan manusia dari pembunuhan akibat peperangan. Setiap peperangan akan menjerumuskan manusia itu ambruk, hancur. Moralnya, psikisnya, psikologinya, bendanya. Semua akan hancur akibat peperangan. Kenapa terjadi peperangan? Akibat bangsa asli itu melawan akibat ketidakadilan, perampasan, penjarahan, perampokan. Akibat bangsa luar merasa dirinya memiliki bangsa itu sendiri. Ketika kesadaran bangsa asli akan menjadi pertaruhan. Pertaruhan apa? Harkat dan martabat bangsa itu sendiri. Itu sudah terjadi jauh sebelum tahun Masehi. Kenapa Yesus Kristus itu disalib oleh Romawi? Dianggap Yesus Kristus itu melanggar hukum dan mengatasnamakan bahwa dia seperti Tuhan. Karena Yesus Kristus itu disalib akibat Yesus Kristus itu menyatakan anak Tuhan. Marahlah Raja Romawi pada saat itu. Dan keruntuhan Romawi akibat penyebaran agama baru yang disebut dengan hari ini Kristen Ortodok atau Kristen Katolik atau Kristen Protestan. Jadi kenapa ada Roma hari ini? Masih ada bekas negara terkecil penduduknya dan terkecil negaranya ada di Roma, di ibu kota Italia hari ini. Italia itu menandakan masih ada simbol-simbol kejayaan Romawi. Hari ini dihargai menjadi pusat Vatikan, disebut negara Vatikan, Roma, ibu kotanya. Poinnya, tidak akan pernah luntur suatu perjuangan ketika dia membandingkan sejarah peradaban suatu bangsa untuk mencapai cita dan cintanya. Ketika bangsa Aceh cinta Islam, ketika bangsa Papua cinta Kristen, karena itu religion, agama dan keyakinan menjadi pertaruhan sebuah bangsa. Ketika bangsa itu tidak memiliki agama, karena orang Romawi kuno itu memiliki agama juga, sekalipun mereka disebut agama politeistisme. Agama yang menyembah banyaknya dewa-dewa. Ada dewa penyelamat, dewa ekonomi, dewa, dan banyak-banyak dewa. Disebut politeistisme. Itu agama Romawi. Jadi poinnya, tidak akan pernah mundur perjuangan Aceh. Tidak akan pernah mundur bangsa-bangsa yang sudah di Nusantara. Karena yang direbut adalah haknya, peradabannya. Apalagi Aceh memiliki peradaban Islam yang diakui dunia internasional yang pernah bertamadun dengan mitra koalisi terbesar di dunia. Kebangkitan Islam abad ke-15 ikut andil bangsa Aceh, ikut andil kerajaan Aceh, Islam Aceh. Ini bangsa Aceh harus sadar. Bangsa Aceh itu bukan pengemis. Bangsa Aceh itu bukan lamit. Bangsa Aceh harus berjiwa besar karena memang kita bangsa besar. Kenapa hari ini banyak orang Aceh berlomba-lomba menjadi lamit? Karena dia hilang marwahnya,
hilang martabatnya, hilang peradabannya, hilang Islam sejatinya. Karena Islam di Aceh ini adalah Islam pura-pura. Kalau dia Islam asli, pasti dia rela dia korbankan nyawa dan darahnya demi kepentingan Islam yang dia anut. Karena terjadi peradaban Islam yang luar biasa di Aceh. Begitu juga di Papua. Jadi apa alasannya bagi orang Aceh yang diam dan diam dan diam, berselimut dengan bungkus-bungkus kosong, bertopeng di balik Islam, tetapi dia menghancurkan Islam? Maka kesadaran suatu bangsa di dalam perjuangan harus ada pebanding, compares. Poinnya, setiap pergerakan rakyat, setiap pergerakan bangsa asli itu dilindungi oleh undang-undang internasional, oleh hukum internasional. Maka demokrasi ciptaan dari berbagai kelompok manusia yang sudah muak dengan sistem kerajaan, kita juga hargai. Apabila bangsa itu akan menjadi sebuah kerajaan, kita juga hargai, itu hak suatu bangsa. Buktinya Skandinavia itu menganut sistem semi kerajaan, bukan kerajaan monarki, bukan absolut monarki. Belanda mengalami sistem sosialis demokrasi yang dimukus dengan semi kerajaan. Kenapa negara-negara kerajaan makmur? Kenapa negara demokrasi hancur-hancuran, kriminal merajalela? Karena negara demokrasi tidak ada pemiliknya, 5 tahun sekali pemiliknya. Karena dipilih berdasarkan siapapun atas nama suara terbanyak, boleh menjadi raja, menjadi presiden. Itu sistem demokrasi, disitulah runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap. Kadang-kadang coba bayangkan, maaf, Indonesia pernah memiliki seorang presiden, nggak perlu disebut nama. Dia tidak sempurna tubuhnya, tidak memiliki mata yang sempurna. Kenapa jadi presiden? Karena demokrasi. Apa salah, apa benar? Coba dengan akal sehat. Jangankan presiden, satpam aja harus sempurna badannya. Imam itu harus sempurna. Tidak boleh pincang menjadi imam. Kenapa ini terjadi di Indonesia? Akibat mereka tidak menganut sistem kesempurnaan, maka tidak akan menjadi sebuah wah atau terkejut-kejut jika terjadi musibah di dataran Indonesia. Apa terjadi tsunami di Aceh, tsunami malapetaka di mana-mana, musibah, gunung meletus, kapal tenggelam, pesawat jatuh di mana-mana. Kenapa? Contoh, saya ceritakan. Kalimantan itu disebut Borneo oleh orang Inggris. Hari ini disebut Kalimantan. Itu 3 negara di sana. Sarawak, Kuching, Kinabalu, Sawah itu Malaysia Timur. Di dalam di situ ada Brunei. Udah 2 negara. Plus Indonesia, bekas jajahan Belanda dan bekas jajahan Inggris. 1 pulau 3 negara. Kenapa Brunei Darussalam sangat sejahtera? Karena dia murni undang-undang Islam diketuai oleh kesultanan. Kesultanan beda dengan kerajaan. Setiap kesultanan menandakan dia Islam. Berarti Islam kafah. Yang dilakukan oleh Sultan Al-Baqiyah sebagai rajanya di dalam kerajaan Brunei Darussalam. Sejahtera kan? Mereka nggak pernah menerima zakat. Dia memberi zakat kepada negara lain. Sarawak, Kuching, Kinabalu, Malaysia Timur sejahtera, nggak ada banjir kurang, bencana alam kurang, karena mereka taat aturan dan tunduk dan patuh di bawah kekuasaan yang lebih besar yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa di sini di daratan wilayah bekas jajahan Belanda yang disebut Indonesia hari ini, kenapa banyak musibah? Sekarang berapa banyak daerah hancur akibat dikeroyoknya, dieksploitasinya bumi alam. Apakah batu bara, limbah-limbah batu bara, bekas-bekas batu bara, udah menjadi kolam-kolam dan menjadi danau-danau di seluruh dataran Kalimantan. Hancur semua ekosistem yang terjadi. Siapa yang bertanggung jawab? Ini akibat perampokan dan penjarahan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Indonesia. Begitu juga di Aceh, begitu juga di Papua. Berapa banyak hancur itu. Raja Ampat
itu surga dunia. Kenapa dihancurkan akibat tambang? Begitu juga yang diambil dengan Freeport, yang di dalamnya ada emas, dibilang tembaga pada emas. Itu orang Papua mati seperti mati ayam di lumbung padi. Begitu juga orang Aceh, dengan gasnya, dengan minyaknya di Teluk Semawe, dengan PT Arun, dengan Exxon Mobil dari Amerika, dikorek habis-habisan. Orang Aceh mati di lumbung padi, seperti mati ayam di lumbung padi. Orang Aceh, satu kapal aja dikasih untuk orang Aceh sudah selesai. Nggak mungkin orang Aceh harus merantau ke Malaysia, merantau ke Medan, ke Pulau Jawa. Hari ini menjadi provinsi termiskin. Kemana dibawa gas orang Aceh yang diambil 47 tahun itu? Hah? Coba tanya sama yang disebut bapak-bapak yang pakai dasi, pakai jas, kiai-kiai. Kenapa nggak pernah diceramah dan diberi dakwah ini? Kenapa ditutupi? Dan kenapa Indonesia menjadi negara miskin dan utang terbesar di dunia? Kemana general resourcesnya yang sudah digali dan dieksploitation selama ini? Manusianya dieksploitasi, sumber daya alamnya dieksploitasi juga. Kemana hasilnya? Kenapa menjadi miskin dan mengapa menjadi negara piutang? Karena ini salah urus, akhirnya menjadi negara yang salah, melahirkan manusia-manusia yang salah karena salah diurus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat perjuangan tetap harus dikedepankan demi menuju Aceh merdeka, Papua merdeka, semua bangsa-bangsa harus merdeka. Sekalian orang Jawa pun harus merdeka. Sunda harus merdeka, semua harus merdeka. Sudah cukuplah 80 tahun mereka mempraktek sistem sistem kapitalisme. Ini menjadi korban kapitalis akibat oligarki berkuasa. 2% dikuasai oleh banyaknya sumber daya alam, dikuasai oleh 2% manusia. 90% menjadi negara miskin, orang miskin, mutempaneng. Jadi poinnya apa? Bangkit. Bangkit itu apa? Melawan. Itu apa dilawan? Yang dilawan ada kezaliman, keserakahan, penjarahan, dan perampokan, dan sekalian pembunuhan dimanapun. Tetap semangat di sekolah, wajib lawan kezaliman.